Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nabila Maulana, jurusan Ilmu Komputer dari Universitas Bina Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam penerapan kriptografi end-to-end encryption SSL atau TSL dan PGP untuk aplikasi mahasiswa. Mengapa kriptografi penting bagi mahasiswa? Itu ada 3: prinsip data, ancaman cyber, dan tanggung jawab etis. Mahasiswa mengolah data pribadi, nilai, dan informasi akademik yang sensitif setiap hari. Finishing kebocoran data dan peretasan menjadi resiko nyata di lingkungan kampus digital. Sebagai calon profesional, mahasiswa perlu memahami etika penggunaan teknologi keamanan. Itu selanjutnya ada apa itu kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Enkripsi mengubah data biasa menjadi ciphertext yang tidak terbaca. Dekripsi mengembalikan ciphertext ke bentuk asal menggunakan kunci. Itu ada end-to-end encryption atau E2EE, hanya mengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Server perantara tidak pernah memiliki akses ke konten asli. Pengirim data dienkripsi di perangkat pengirim. Server hanya meneruskan ciphertext. Penerima deskripsi hanya di perangkat penerima. Itu ada SSL atau TSL, itu keamanan di web. SSL yaitu Secure Socket Layer atau Order Protocol. TSL Transfer Layer Security Modern Standard ATTPS. Application Layer Combining TSL with HTTP. Apa yang dilakukan SSL atau TSL? SSL atau TSL mengenkripsi komunikasi antara browser dan server web, melindungi data seperti paspor, informasi kartu kredit, dan data akademik. Ini ada PGP, enkripsi email. Berarti good privasi GPC adalah standar enkripsi untuk mengamankan email dan file menggunakan sistem kunci publik dan privat. Kunci publik dibagikan ke semua orang untuk mengirim pesan transkripsi kepada Anda. Kunci privat dirahasiakan hanya untuk Anda, digunakan untuk mendekripsi pesan. Tanda tangan digital memverifikasi identitas pengirim dan integrasi pesan. Perbandingan 3 teknologi. Itu ada fitur E2EE, SSL atau TSL, dan PGP. Di fitur ada kecakupan, siapa yang akses, contoh aplikasi, kompleksitas. Itu
pesan dan file, hanya mengirim file dan penerima WhatsApp signal otomatis, SSL atau TSL, koneksi web, browser dan server, HTTPS, website otomatis. Dan di PGP, email dan file, mengirim dan penerima JPG, Proton Mail, manual itu manajemen kunci. Selanjutnya ada dimensi etika kriptografi. Hak privasi. Setiap individu berhak melindungi komunikasi dan data pribadinya dari pengawasan tidak sah. Tanggung jawab pengembang dan pengguna bertanggung jawab memilih dan mengimplementasikan kriptografi secara benar. Kepatuhan hukum. Penerapan kriptografi harus mempertimbangkan regulasi seperti UU PDP di Indonesia. Berarti ada prinsip etika dalam penerapan. Itu ada transparansi, akuntabilitas, minimalisasi data, dan persetujuan. Keempat prinsip ini membentuk kerangka etis yang harus dipegang oleh setiap pengembang dan pengguna aplikasi kriptografi di lingkungan akademik maupun profesional. Selanjutnya ada rekomendasi untuk mahasiswa. Itu adalah langkah praktis. Gunakan aplikasi pesan dengan HTWE signal WhatsApp. Pastikan website kampus menggunakan HTTPS. Pelajari dasar PGP dan PGP atau GPG untuk email akademik. Jaga kunci privat dengan aman. Verifikasi sertifikat digital sebelum memasukkan data sensitif. Ingat selalu, kriptografi yang kuat bukan hanya soal teknologi, ini tentang menghormati hak privasi orang lain dan bertanggung jawab atas data yang kita kelola. Kriptografi yang salah konfigurasi dapat memberikan rasa aman palsu yang lebih berbahaya daripada tidak menggunakan enkripsi sama sekali. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.